Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Tenan untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan mata kuliah pengganti kali ini, dikarenakan hujan untuk mata kuliah leadership atau kepemimpinan, saya akan membahas tentang bab 5 organisasi pembelajaran di buku yang setelah saya bagikan. Jadi, organisasi pembelajaran ini atau learning organization atau biasa disingkat LO. Nah, pembahasan pertama itu dia berbicara tentang apa itu organisasi belajar atau what is the learning organization. Nah, organisasi pembelajaran menurut kebutuhan untuk mencapai maksud suatu pertanyaan, mencari-cari teori dan mencerminkan mereka. Anggota organisasi harus didukung untuk menghadapi tantangan tradisional dalam membuat dan menyarankan pendekatan. Pada abad 21, perubahan semakin pasti dan cepat. Globalisasi dan teknologi memengaruhi organisasi dan memaksa organisasi untuk berubah agar dapat bertahan dan berkompetisi. Organisasi dengan tingkat penyesuaian yang tinggi dapat bertahan hidup di lingkungan yang cepat. Milenium baru, teknologi yang sangat maju dan berkembang. Organisasi harus terus belajar, beradaptasi agar lebih cepat menyesuaikan dengan kemajuan terhadap perubahan lingkungan dan untuk dapat terus bertahan. Belajar dalam organisasi menjadi suatu hal yang penting dan kritis. Evolusi ini tidak terjadi dengan sengaja, tetapi dibangun melalui pengalaman dari waktu ke waktu dari para manajer dan pimpinan yang memahami pentingnya organisasi belajar atau LO, serta mendorong untuk mengimplementasikannya. Yang dibicarakan di sini bukan hanya mengubah elemen luar dari organisasi seperti hasil, aktivitas, atau struktur, melainkan mengubah operasional secara hakiki seperti nilai-nilai, pola pikir, bahkan tujuan utamanya. Jadi teori organisasi pembelajaran adalah atau organization learning theory dengan uraian standar tentang teori organisasi menunjukkan bahwa literatur tentang organisasi pembelajaran lebih berfokus pada pembahasan tentang situasi dan pengembangan. Itu menurut Dawes dan Prahalan. Sedangkan menurut Scott menyatakan bahwa proses pembelajaran tersebut terjadi karena dilakukan proses penyesuaian institusional pada organisasi karena adanya tekanan lingkungan. Lain halnya dengan penekanan oleh teori organisasi belajar, proses pembelajaran dijabarkan ke dalam seluruh atau semua level organisasi. Dan institusionalisasi ditempatkan sebagai hal rutin organisasi dengan memperhatikan kesuksesan dan kegagalan melingkupinya. Ini organisasi pembelajaran ya, dia punya gambar ya, bisnis konteks. Nah, jadi teori organizational learning teori pada awalnya dipopulerkan oleh Peter Senge lewat bukunya tentang organisasi pembelajar yang berjudul The Five Disciplines. Menurut Peter Senge, organisasi pembelajaran adalah organisasi di mana orang-orang terus-menerus memperluas kapasitas mereka untuk menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan. Di mana pola dan ekspansi di pemikiran diasuh, di mana aspirasi adapun didiskusikan oleh organisasi pada umumnya adalah tentang sekitar adaptasi organisasi. Sedangkan menurut karakteristik dari suatu organisasi pembelajaran menurut Rifai, pertama mendorong untuk mengidentifikasi dan mencukupi kebutuhan pelajaran mereka sendiri. Yang kedua, menyediakan individu dengan tujuan ulang untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Yang ketiga, menyediakan penuh atas dana tercapai dalam belajar. Yang keempat, menyediakan pengalaman baru dari orang yang belajar dan memudahkan arus bolak-balik penggunaan latihan. Jadi organisasi pembelajaran ini dia bertujuan untuk bagaimana kita memperluas kapasitas kita sebagai para pekerja dalam lingkup sebuah organisasi, di mana untuk menciptakan ya, ketika kita berkeinginan untuk menciptakan atau membuat sesuatu, maka hasilnya itu benar-benar hasil yang sangat terbaik. Itu maksudnya dari organisasi pembelajaran. Nah, mengapa organisasi belajar itu menjadi penting? Jadi tuntutan organisasi sekarang ini menuntut pembelajaran disampaikan dengan kecepatan lebih besar tetapi dengan biaya lebih sedikit. Dengan tempat kerja lebih efektif, tenaga kerja yang mobile, isu krusial yang dihadapi perusahaan saat ini adalah reorganisasi, restrukturisasi dan rekayasa ulang untuk sukses bukan hanya bertahan untuk hidup untuk pertahankan dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam lingkungan baru.
Perusahaan harus belajar lebih baik dan lebih cepat dari keberhasilan dan kegagalan. Organisasi perlu terus mengubah diri untuk menjadi organisasi belajar, menjadi tempat di mana kelompok-kelompok dan individu terus-menerus terlibat dalam proses meningkatkan pembelajaran yang baru. Belajar bukan lagi kegiatan terpisah yang terjadi sebelum seorang memasuki tempat kerja. Belajar adalah jantung dari kegiatan produktivitas. Sederhananya, belajar adalah bentuk baru dari tenaga kerja. Jadi, mereka menganalogikan bahwa setiap orang itu ya, ketika ingin membuat sesuatu agar dia lebih baik lagi dari sebelumnya, maka dia harus terus belajar dari keberhasilan dan kegagalan. Organisasi belajar itu bagaimana kemudian kita mengorganisasikan diri kita untuk belajar, terus mengasah diri ya, untuk memiliki keunggulan kompetitif ya dalam lingkungan yang baru. Itu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan apakah belajar baru dalam organisasi? Dalam lingkungan saat ini, pembelajaran organisasi merupakan bentuk baru dari belajar dengan cara sebagai pertama berbasis kinerja dan diikat dengan tujuan bisnis. Yang kedua, menekankan pentingnya proses belajar. Yang ketiga, kemampuan untuk mendefinisikan belajar adalah salah pentingnya dengan menemukan jawaban atas pertanyaan yang spesifik. Yang keempat, kesempatan organisasi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kelima, belajar adalah bagian dari pekerjaan. Dari munculnya organisasi belajar, konsep pembelajaran organisasi dapat ditelusuri dalam literatur penelitian pada tahun 1940 dan pada tahun 1980. Beberapa perusahaan mulai menyadari potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi, daya saing, dan kesuksesan. Pada 1980-an, Shell mempertimbangkan pembelajaran organisasi dengan perencanaan strategis. Jadi perusahaan menyimpulkan bahwa belajar sebagai organisasi memang terbukti berharga bagi perencanaan strategis dan keberhasilan perusahaan dan telah membuat Shell mendapatkan keuntungan atas persaingannya. Nah, lalu di sini kita akan berbicara tentang pengembangan organisasi atau organizational development untuk mengefektifkan organisasi. Perlunya pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi lebih dikenal dengan organizational development atau OD. Teori dan praktik OD didasarkan pada beberapa asumsi penting. Yang pertama, manusia sebagai individu. Dua asumsi penting yang dasari OD adalah manusia memiliki hasrat untuk berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi tetapi juga berkeinginan untuk berkontribusi untuk organisasi. OD bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor yang menghambat dan menghalangi orang yang ingin berkontribusi untuk tercapainya sasaran organisasi. Jadi manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok. Organisasi yang menerapkan OD harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima, diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Dalam organisasi, perlu ditumpukan keterbukaan agar para anggota organisasi dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaan dan pikiran. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian performance kelompok akan lebih efektif. Jadi secara sosial, psikologis, kepemimpinan merupakan produk dari interaksi sosial. Pada uraian dinamika kelompok telah diterangkan bagaimana proses terbentuknya kepemimpinan dan juga telah digambarkan bahwa peran pemimpin dalam dinamika kelompok memanglah memegang arti besar. Oleh karena itu perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut seseorang yang dinamakan pemimpin dan kepemimpinan. Nah, jadi tiap organisasi memerlukan kerjasama antar manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Kita melihat perkembangan dari kepemimpinan pra-ilmiah adalah kepemimpinan ilmiah. Dalam ketingkatan ilmiah, kepemimpinan itu disandarkan pada pengalaman institusi dan kecakapan praktis. Jadi kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu, karena dicarilah orang-orang yang punya sifat istimewa yang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah, kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Maka diadakanlah suatu analisa tentang unsur-unsur dan fungsi yang dapat menjelaskan kepada kita.
Syarat-syarat apa yang diperlukan agar pemimpin dapat bekerja secara efektif dalam situasi yang berbeda-beda? Pandangan baru ini membawa pembahasan besar. Cara berpikir, sikap seorang pemimpin itu dapat dipelajari. Konsepsi baru tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat beralihkan dari pemimpin sebagai orang yang membuat rencana, berpikir, mengambil tanggung jawab untuk kelompok, serta memberikan arah kepada orang lain. Kepada anggapan bahwa pemimpin itu adalah tingkatan yang pertama, melalui pelatihan, pelatih koordinator bagi kelompoknya. Fungsi yang utama adalah membantu kelompok untuk belajar, memutuskan dan bekerja secara lebih efisien dalam peranannya sebagai pelatih. Seorang pemimpin dapat memberikan bantuan-bantuan khas, yaitu pemimpin membantu akan terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Pemimpin membantu kelompok untuk menetapkan prosedur-prosedur kerja. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasi diri serta pemimpin bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan sama dengan kelompok. Pemimpin memberi kesempatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Jadi dinamika kelompok, sementara itu dalam dinamika kelompok mengetengahkan persyaratan didikan dalam kelompok. Maksudnya adalah seseorang dapat saja menjadi pemimpin asal dapat mementingkan kebutuhan kelompok dalam rangka menjalankan kepemimpinannya dan untuk memiliki persyaratan ini dapat dilakukan dengan cara melatih diri dalam di kehidupan kelompok atau grup center leadership. Menurut Floyd Derach, tiga pembagian besar mengenai tugas seorang pemimpin adalah dalam kelompok. Yang pertama menentukan struktur dalam situasi tertentu, structuring dan situation. Yang kedua mengadakan pengawasan atas perilaku para anggota dalam controlling group behavior. Serta ketiga menjadi juru bicara kelompok di pihak luar. Fungsi kelompok adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok, bukan satu atau dua anggota kelompok saja. Tetapi seorang masuk dalam kelompok biasanya disertai dengan harapan dan keinginan tertentu. Nah, fungsi kepemimpinan, fungsi artinya jabatan, pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Sedangkan fungsi kepemimpinan berhubungan dengan situasi sosial dan kehidupan kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial karena harus diwujudkan dalam interaksi antara individu di dalam suatu situasi sosial suatu kelompok. Fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi, yaitu dimensi yang berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan, direction, dan tindakan. Nah, ya, saya mengulang materi ya. Ya, jadi fungsi kepemimpinan. Dia berbicara tentang fungsinya dalam jabatan seperti itu. Lalu kita berbicara dalam hal fungsi secara operasional dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok kepemimpinan. Yang pertama sebagai fungsi instruksi. Adalah fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kepemimpinan sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.
Kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin memerlukan pertimbangan, berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya dalam menetapkan keputusan. Fungsi partisipasi ketiga, dalam melaksanakan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Partisipasi ini tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah, berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok lainnya. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam berfungsi sebagai pemimpin yang bukan pelaksana. Fungsi keempat adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari seorang pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, aspirasi. Yang berikutnya adalah fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses, efektif, mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Nah, pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan ada beberapa pengertian mengenai pengembangan organisasi. Yang pertama, pengembangan organisasi merupakan program yang berusaha meningkatkan efektivitas keorganisasian dengan mengintegrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan pengembangan dengan tujuan organisasi. Dan kedua, pengembangan organisasi merupakan suatu proses meliputi serangkaian perencanaan, perubahan sistematis yang dilakukan terus-menerus suatu organisasi. Yang ketiga, pengembangan organisasi merupakan pendekatan situasional atau kontingensi meningkatkan efektivitas organisasi. Yang keempat, pengembangan organisasi lebih menekankan pada sistem sebagai sasaran perubahan. Yang kelima, pengembangan organisasi meliputi perubahan yang sengaja yang direncanakan. Nah, berikutnya kita berbicara tentang strategi-strategi pengembangan organisasi. Jadi strategi pengembangan organisasi pada hakikatnya adalah strategi intervensi yang dapat dipergunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan organisasi. Strategi pengembangan organisasi telah dikembangkan oleh para pakar, di antaranya yang pertama latihan KPK atau sensitivity training, merupakan teknik organization development yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut dengan juga T-group. Dalam kelompok T singkatan training, masing-masing terdiri 6 sampai 10 peserta. Pemimpin kelompok terlatih membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan terpribadi. Yang kedua, kisi pengembangan organisasi, grade OD. Pendekatan grade pada pengembangan organisasi. Nah, kisi pengembangan organisasi grade OD, pendekatan grid pada pengembangan organisasi didasarkan pada konsep manajerial grid. Jadi ini yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jan Moulton. Konsep ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Berikutnya survei umpan balik.
Survei umpan balik, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap, misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan. Hasil survei ini dikembalikan kepada peserta-peserta, termasuk pada supervisor dan manajer yang terlibat. Yang berikutnya, nah, lalu konsultasi proses. Dalam proses consultation, konsultan OD mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Konsultan kemudian memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamati, serta melakukan koreksi. Pembentukan tim adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperdalam efektivitas serta kepuasan tim individu dalam kelompok kerja atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerja sama dalam tim dalam hal menangani proyek dan organisasi yang bersifat matriks. Transaksional analisis berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab dan serta cara menjawab dan yang wajar dan menyenangkan. TA yang dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan bias komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Intergroup activities. Fokus dalam teknik intergroup activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam organisasi. Menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup aktivitas dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Lalu third party peacemaking. Third party peacemaking dalam menerapkan teknik ini, konsultan OD berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menengahi sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu serta kelompok. Lalu tugas saudara-saudara di akhir materi ini adalah rancanglah pengembangan suatu organisasi, ya, rancanglah pengembangan suatu organisasi informal, formal, sosial, dan non sosial. Kerja kelompok dan presentasikan, bahan harus ditambah dari sumber lainnya. Oh, ini tidak perlu ya, seperti itu. Baik, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut lagi di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Saya Heri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini dirangkum ya, dirangkum nanti disetor pada saat di pertemuan nanti di dalam kelas. Ini hanya materi untuk pegang di kelas. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Nah, sampai jumpa.